Sudah saya lakukan penimbunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, jumpa lagi bersama saya CIPP Bertani Bahagia Channel. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Semoga sahabat semua yang nyimak video ini oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dikarunia kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, makin sukses dan bahagia selalu. Sahabat, baru saja saya membersihkan gulma-gulma atau rumput-rumput yang tumbuh di sekitar tanaman jahe merah saya. Nah, di sini saya akan memanfaatkan dari sisa rumputan ini yang sengaja memang saya tumbuk sahabat, untuk saya jadikan pupuk kompos yang sangat baik sekali nanti untuk kesuburan tanaman kita. Di sini saya akan melakukan dengan dua cara. Yang pertama, dari rerumputan ini nanti akan saya tumpuk di keliling daripada tanaman pepaya saya, yang tadi di video sebelumnya atau di video awal sudah saya perlihatkan. Pepaya saya ini berusia baru sekitar setengah bulan dan belum saya lakukan pemupukan sama sekali. Hanya waktu dilakukan penanaman saja saya lakukan pupuk dasar. Begitu, dan sekarang saya akan manfaatkan ini dari rumputan ini untuk dijadikan pupuk kompos tanpa saya lakukan pengolahan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, dari rumputan ini juga akan saya buat menjadi kompos yang akan saya olah secara khusus. Terus bagaimana nanti hasilnya? Ikuti ya sahabat ya video saya ini. Tapi berkenan like, komen, subscribe, dan tekan lonceng, serta share kepada rekan-rekan sahabat tani. Semoga bermanfaat. Cara pertama, saya biasa melakukannya agar tanaman saya tumbuh subur hanya menggunakan pupuk kompos. Begini sahabat, di sini pohon pepaya. Pohon pepaya ini di sekelilingnya sudah saya buat lubang atau parit-parit ya, mengelilingi dari pohon pepaya ini. Tapi perlu diingat ya sahabat, kalau kita membuat lubang untuk kita lakukan pengomposan secara alami, kita perhatikan dari daun pohon pepaya. Kalau pohon pepaya ini masih kecil seperti ini, kita beri jarak kurang lebih setengah meter. Kenapa setengah meter? Karena apa? Pengkomposan yang kita lakukan ini, dia akan bisa terserap kompos yang sudah jadi ini nanti terhadap tanaman yang kita lakukan pemupukan dengan cara memanfaatkan rumputan ini, bisa diserap oleh tanaman kita kurang lebih paling cepat setengah bulan dan hingga 1 bulan. Oleh karenanya harus kita beri jarak yang sedikit jauh daripada tanaman kita. Kalau tanaman kecil bisa kita lakukan setengah meter, tapi kalau tanaman pepaya dan pohon lain yang sudah besar, kita lakukan 1 meter lebih, atau bahkan kita lihat dari ujung daripada daun percabangan itu, disitulah kita buat lubang-lubangnya. Kenapa saya buat lubang atau parit-parit? Supaya pengomposan yang kita lakukan ini secara alami oleh mikroorganisme yang berada di dalam tanah ini, dalam proses pengomposannya unsur hara yang berada di rumputan ini tidak terbuang. Karena apa? Apabila hanya kita taruh di atasnya daripada tanaman kita, itu efeknya apabila sudah terjadi pelapukan dari rumputan ini, dia unsur haranya sudah banyak yang hilang atau tergerus oleh air, demikian. Dan begitu juga bisa jadi kita melakukan atau kita tabur di atas daripada sekitar tanaman kita dari rumputan ini, bisa jadi dia malah bukan menjadi kompos, akan tumbuh kembali. Apalagi rumputan mudah tumbuh ya sahabat ya, apabila ditaruh di atas tanah. Itu maksudnya. Oke, langsung saja saya lakukan caranya. Cukup kita kelilingi ini. Seperti demikian, setelah itu akan saya uruk.
sudah saya lakukan penimbunan. Dan ini nanti sahabat, insya Allah hanya dengan menggunakan pupuk kompos yang berasal dari daerah sekitar tanaman itu sendirilah yang akan dapat menyuburkan tanaman kita. Karena rumusnya bertani organik demikian sahabat ya. Subur dahsyat nanti untuk kesuburan tanaman. Nah, saya akan melanjutkan dulu untuk semua tanaman pepaya ini ya sahabat ya, sampai ke sana. Lumayan banyak. Ini ada kurang lebih 20 pohon di sini. Sampah dari rembutan ini masih banyak tuh. Sekarang kita lanjut ke cara saya yang kedua, memanfaatkan rembutan ini untuk menjadi kompos yang super mantap, super dahsyat. Sekarang saya sudah berada di tempat saya akan melakukan proses pengkomposan. Di sini sahabat, rumputan yang tadi saya ambil dari kebun beserta ada seresah daun pisang yang sudah kering. Nah, di sini juga ada daun hijau dari daun pohon mangga ini. Saya lakukan pemangkasan terhadap pohon mangga karena sudah terlalu lebat dari daunannya ya. Saya kurangi daun-daunnya agar cepat berbuah. Dan ini saya manfaatkan dari daunan hijaunya pohon mangga. Di sini saya melakukan pengomposan tidak menggunakan E4 atau mikroorganisme lokal yang berada atau diambil dari buah pepohonan. Tapi saya di sini menggunakan kompos yang sudah saya buat dan sudah saya panen dan sudah saya gunakan. Ini tinggal sedikit dan ini mikroorganismenya ini sangat banyak. Dan di sini juga, nah di sebelah saya ini kompos yang saya buat dari aneka dedaunan juga, rumputan termasuk daun-daun hijau bekas mangga juga ini, daun-daun kering, sampah dari sisa dapur begitu. Nah, ini sudah terlihat sudah mulai membusuk. Ini baru 15 hari sahabat ya. Oleh karenanya dalam melakukan pengomposan atau untuk mengurai dari dedaunan dan rumputan ini, saya cukup menggunakan kompos yang sudah hampir jadi dan kompos yang sudah jadi, dan saya gunakan mikroorganismenya sebagai penghancur nanti menggunakan pupuk kompos yang sudah jadi ini. Ayo langsung saya lakukan cara pembuatannya. Sangat mudah sekali sahabat. Oke, langsung saja. Sini saya melakukan pengomposan, tidak saya aduk antara mikroorganismenya atau bahan penghancur pengomposnya, tapi saya buat sistem secara berjenjang pengurukannya. Untuk yang batang-batang seperti ini perlu sedikit dihancurkan ya sahabat, untuk mempercepat proses pengomposannya. Yang pertama-tama di bagian bawah ini sudah saya isi dengan kompos untuk lapis paling bawah. Selanjutnya masukkan saja ini. Lanjut dengan ininya. Terus dari selesai dedaunan ini kembali diuruk. Kemudian dipadatkan. Diuruk kembali. Sampai tertutup total. Setelah tutup semuanya, baru kita tutup. Demikian
cara sangat mudah membuat pupuk kompos dengan sistem olahan. Dan insya Allah nanti dalam 1 bulan pupuk kompos ini sudah hancur menjadi seperti tanah dan sudah siap kita aplikasikan kepada tanaman kita. Insya Allah sahabat, dengan kita membuat pupuk kompos tanpa modal sepeser pun, tanaman kita akan subur dan panen kita akan menghasilkan keuntungan insya Allah. Terima kasih. Cukup sekian dulu video saya. Semoga bermanfaat ya sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.